Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini insyaallah kita akan melanjutkan ngaji ayat-ayat suci Al-Quran, di mana pada malam kesempatan sebelumnya kita sudah sampai pada surat Maryam ayat yang ke-11. Di mushaf bisa dibuka di halaman 305 atau 306. Ya a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya Yahya khudhil kitaba biquwwah wa atainahu al-hukma sabiyya wa hananan min ladunna wa zakah wa kana taqiyya wa barram biwalidayhi wa lam yakun jabbaran 'asiyya wa salamun 'alaihi yauma wulida wa yauma yamutu wa yauma yub'atsu hayya. Masyarul muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan sebelumnya kita sudah mengkaji ayat-ayat yang menjelaskan tentang doa Nabi Zakaria, kemudian bagaimana Allah Subhanahu wa taala dengan segera memberikan pengkabulan atau pemenuhan atas apa yang dimintakan oleh Nabi Zakaria. Sebagai seorang manusia, Nabi Zakaria yang mengetahui bahwa dirinya sudah lemah karena sudah tua renta, kemudian tulang-tulangnya sudah merasa kering, sudah kering dan kering. Itiya itu tua renta atau ia bisa, itiya ia bisa, sudah merasa tua renta. Bahkan dalam satu riwayat disebutkan beliau sudah tidak lagi bergaul dengan istrinya, maksudnya tidak menggauli sebagaimana suami istri. Tapi kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar gembira kepada beliau akan datangnya seorang anak, yang anak itu namanya Yahya. Yahya ini adalah nama yang belum pernah ada seorang pun sebelum Yahya bin Zakaria itu diberi nama dengan nama yang sama. Dan Allah sendiri yang memberikan nama kepada anak Nabi Zakaria yang bernama Yahya ini. Namun ada juga pendapat yang mengatakan lam naj'al lahu min qablu samiyya, maksudnya adalah bahwa tidak ada orang yang semisal atau setara dengan Yahya dalam hal bagaimana proses dikandungnya, dilahirkannya, dan keutamaan-keutamaan yang beliau miliki. Tentu di luar sejumlah ulul azmi minar rusul, para ulul azmi minar rusul, rasul-rasul yang masuk dalam golongan ulul azmi dan lain-lain. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan tanda kepada Nabi Zakaria mengenai kehamilan istrinya itu, yaitu tanda-tandanya adalah Nabi Zakaria tidak bisa berbicara dengan manusia selama 3 hari 3 malam berturut-turut. Padahal kondisi Nabi Zakaria dalam keadaan sehat. Jadi orang sehat, tidak ada sakit, tidak ada gangguan kesehatan apapun, tapi tidak bisa bicara selama 3 hari 3 malam. Ini. Nah, kemudian singkat cerita ke ayat 12. Begitu Nabi Yahya lahir dan kemudian tumbuh, Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Yahya. Ini ayat ke-12. Ya Yahya. Jadi ini ada yang mahdhuf di situ, ada yang dihapus kalau kita baca beberapa tafsir itu. Ai wa qulna lahu, maksudnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Yahya.
Ya Yahya, wahai Yahya, khudil kitaba biquwatin. Khud, ambillah alkitabah, kitab itu atau kitab ini. Maksudnya kitab di situ adalah kitab Taurat. Karena apa? Karena sebelum datangnya Nabi Isa, itu para nabi dari Bani Israel masih mengikuti syariatnya Nabi Musa, di mana kitabnya adalah kitab Taurat. Nah, karena itu di sini makna kitab di situ adalah at-Taurat. Jadi ya Yahya, wahai Yahya, khudh, ambillah olehmu alkitabah, kitab Taurat itu biquwatin, dengan penuh kekuatan dan sungguh-sungguh. Nah, kalau kita baca terjemah ya, depak itu biquwah diterjemahkan dengan sungguh-sungguh. Karena memang mayoritas para mufasir memaknai kata kuwah, kekuatan di situ adalah bukan kekuatan fisik, tapi kekuatan hati, kekuatan jiwa, dan kekuatan akal. Maksudnya apa? Maksudnya ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Yahya untuk berpegang kepada Taurat itu, bukan berpegang keras-keras seperti ini, memegang erat-erat dengan fisik gini, bukan. Tapi maksudnya mengambilnya dengan kekuatan hati yang sungguh-sungguh, dengan kekuatan akal yang benar-benar dicurahkan semua daya upayanya untuk memahami apa yang ada dalam Taurat itu, kemudian juga diamalkannya dengan sebaik-baiknya. Jadi ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Yahya untuk benar-benar berpegang teguh dengan kitab Taurat. Jadi Nabi Yahya ini salah satu keistimewaannya adalah diperintah langsung oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berpegang teguh dengan Taurat itu. Sekali lagi, kata biquwah, dengan kekuatan itu maksudnya adalah dengan kekuatan hati yang sungguh-sungguh, kekuatan jiwa yang benar-benar, dan kekuatan akal yang untuk mencurahkan segala daya upaya untuk mengerti, memahami, belajar dengan sebaik-baiknya, kemudian memahami dengan sebaik-baiknya, dan akhirnya mengamalkannya dengan sebaik-baiknya. Nah, ini kalimat khudil kitab biquwah, ambillah kitab itu dengan kuat, dengan sungguh-sungguh, itu seyogyanya bahkan menjadi syiar umat Nabi Muhammad SAW. Jadi memegang teguh kitab, meskipun di sini konteksnya adalah konteks Nabi Yahya, tapi karena ini disebutkan dalam Al-Quran, jadi semua hal yang Allah perintahkan kepada para nabi sebelum Nabi Muhammad, selama tidak ada teks lain, ayat lain, atau hadis lain yang menunjukkan pembatalan syariat itu, maka itu bisa menjadi pedoman bagi umat Nabi Muhammad SAW. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Nabi Yahya. Nabi Yahya adalah seorang nabi. Seorang nabi adalah seorang manusia yang berkategori istimewa. Klasifikasinya itu klasifikasi yang istimewa, yang dijadikan panutan. Fabi hudahum muqtadi. Kalau dalam satu ayat itu, ketika Allah setelah menyebutkan beberapa nama nabi, kemudian Allah berfirman fabi hudahum iqtadi, maka dengan hidayah, petunjuk, pedoman yang mereka wariskan, maka kalian ambillah petunjuk dari mereka. Nah, karena Nabi Yahya, sekali lagi, beliau adalah seorang nabi yang kategorinya seorang nabi itu adalah sebagai panutan. Betul, beliau adalah nabinya Bani Israel. Tapi begitu kisahnya disebutkan dalam Al-Quran, maka itu menjadi pelajaran juga buat umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, perintah Allah khudil kitab biquwah, peganglah kitab itu dengan sungguh-sungguh, dengan kekuatan, dengan keyakinan, dengan bukan ngasal, bukan dengan main-main. Itu juga menjadi syiarnya umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau kita bawa ke umat Nabi Muhammad, wahai umat Nabi Muhammad, ambillah, peganglah kitab Al-Quran itu dengan sungguh-sungguh. Ambillah syariat itu dengan sungguh-sungguh. Pelajarilah Islam itu dengan sungguh-sungguh. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kafah. Masuklah dalam Islam secara kafah.
secara keseluruhan, nggak dipotong-potong, nggak dibagi-bagi, nggak dipilah-pilah, secara semuanya, secara komprehensif, secara totalitas. Ini sekali lagi syiarnya Nabi Yahya khudil kitab biquwah, itu juga seyogianya menjadi syiar kita Nabi Muhammad, umat Nabi Muhammad, untuk mengambil, memegang, berpegang teguh Al-Quran dengan quwwah. Khudil kitab biquwah, ambillah oleh kalian umat Nabi Muhammad kitab Al-Quran itu dan juga sunnahnya Nabi Muhammad SAW biquwatin, dengan kekuatan, bukan dengan main-main, bukan dengan pilah-pilih, bukan dengan tanpa adanya kesungguhan. Ini ya perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Yahya untuk berpegang teguh, ya, mengambil kitab itu dengan quwwah, dengan kekuatan, ai bil jiddi wal jihadi wajtihadi, ya, dengan kesungguhan, dengan kerja keras, dengan mengerahkan seluruh apa yang kita miliki untuk memahaminya, mempelajarinya, kemudian berupaya semaksimal mungkin untuk mengamalkannya. Wa atainahul hukma sabiyya, dan kami memberi kepadanya, kata Allah Subhanahu wa taala, al-hukma, hikmah. Kata al-hukma ini para ulama memiliki banyak penafsiran. Ya, walil ulama fil muradi bil hukmi aqwalun mutaqaribah. Para ulama ketika memaknai Allah memberikan kepada Nabi Yahya hikmah, al-hukm, itu maknanya apa? Ada, ini saya baca tafsirnya Adwaul Bayan, karya Syekh Muhammad Al-Amin Al-Shinqiti. Beliau mengatakan walil ulama'i fil muradi bil hukmi aqwalun mutaqaribah. Ada banyak pendapat para ulama tentang makna hukum itu. Wa marji'uha ila syai'in wahid, namun muaranya kepada satu hal saja sebenarnya. Wa huwa, yaitu annallaha a'tahul fahma fil kitabi, bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan hikmah, maksudnya Allah memberikan pemahaman yang baik, yang benar kepada Nabi Yahya dalam berinteraksi dengan kitab Taurat itu. Jadi kalau kita mau meneladani Nabi Yahya ini, ya kita berupaya untuk berinteraksi dengan Al-Quran dengan baik, kemudian kita mencoba memahaminya dengan pemahaman yang benar. Itu. Ai idraka ma fihi wal amala bihi fi hali kaunihi sabiyya. Maksudnya juga adalah beliau itu bisa memahami isi kandungan dari kitab Taurat itu, ya, sabiyan, selagi beliau dalam keadaan masih usia belia atau masa kanak-kanak. Kata sobian ini para ulama juga berbeda pendapat. Ada yang maksudnya adalah masa muda, jadi belum masuk masa tua. Tapi yang zahirnya yang lebih kuat dan kebanyakan ulama mengatakan sobia, ya sobi, itu anak-anak, orang-orang anak usia yang masih belum masuk masa dewasa. Jadi salah satu kehebatan, ya, keunggulan Nabi Yahya itu beliau diberikan pemahaman terhadap Alkitab, pemahaman terhadap Taurat itu dalam usia yang masih dini. Ini, ya. Di sini disebutkan ai wa a'tainahul fahma bi kitabillahi fi hali sibahu qabla bulughihi asnanar rijal. Jadi beliau diberikan pemahaman oleh Allah Subhanahu wa taala tentang kitab Taurat itu sebelum beliau mencapai usia laki-laki dewasa. Makanya ada beberapa riwayat sebagaimana disebutkan oleh Abdullah bin Al-Mubarak, Nabi Yahya ini ketika masa kecil itu teman-temannya sering mengajak beliau bermain. Qala Subyanu li Yahya ibni Zakaria. Anak-anak kecil yang seusia dengan Yahya bin Zakaria itu mengatakan idhab bina nal'ab, wahai Zakaria, wahai Yahya, ayo kita pergi, kita main. Faqala, maka Nabi Yahya yang sudah diberikan kematangan pikiran, kematangan jiwa, kematangan hati di usia beliau yang masih kecil itu, beliau mengatakan ma lil la'ibi khuliqna, bukan untuk bermain kita itu diciptakan. Ini
luar biasanya Nabi Yahya ya. Makanya para ulama juga berbeda pendapat apakah Nabi Yahya itu dijadikan nabi itu di dalam usia yang kecil ya. Jadi sebagian ulama, sebagian ahli tafsir itu memaknai wa atainahul hukma, dan Allah memberikan hikmah kepadanya, itu maksudnya adalah nubuwah, al hukma ay an nubuwah, yaitu kenabian. Ini di antara pendapat para ulama, meskipun mayoritas umumnya para nabi itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala di usia sekitar 40 tahun. Di mana usia kematangan seseorang itu usia 40 tahun. Makanya ada yang bilang itu life begin at 40. Hidup itu mulai dari usia 40. Nah, kalau anak-anak muda milenial sekarang life begin after ngopi katanya. Ya, hidup itu baru terasa hidup setelah ngopi. Ya, ini. Kenapa? Oh gitu. Ya, makanya itu beberapa kali kita sampaikan itu ayat satu usia yang pernah disebutkan dalam Al-Quran itu hanya satu, usia 40 tahun dalam surat Al-Ahqaf ya, yang hatta idza balagha ashuddahu wa balagha arba'ina sanatan qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya ila akhiril ayat. Itu usia 40 tahun adalah usia yang sangat penting. Tapi di sini Nabi Yahya disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau diberikan al-hukm, hikmah, yang oleh sebagian mufassir disebut sebagai nubuwah, itu pada usia beliau masih kecil. Wahananan, dan kami juga berikan kepada dia hananan, yaitu rasa kasih sayang. Kata hanan itu mirip maknanya dengan kata rahmah. Kemarin di awal di mukadimah surat Maryam kita sudah memberikan gambaran besar, gambaran umum tentang surat Maryam itu. Salah satu tema besar surat Maryam adalah surat yang banyak berbicara tentang rahmah. Karena sifat Allah yang sebagai Ar-Rahman itu disebutkan berkali-kali. Dan ada beberapa kalimat yang mengarah kepada bentuk rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan kemarin di ayat kedua sudah ada kalimat rahmat, misalnya dzikru rahmati rabbika abdahu Zakaria, itu ayat kedua. Kemudian ada beberapa ayat yang lain nanti yang banyak sekali menyebut rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, salah satunya ini ya, bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat, rasa welas asih, rasa kasih sayang yang ada dalam diri Nabi Yahya. Jadi rasa kasih sayang itu adalah satu keadaan jiwa yang kalau ditempatkan ke dalam satu hal itu pasti membuat baik terhadap satu hal itu. Itu mirip dengan kata arif ya, kata lemah lembut, rasa kasih sayang. Itu kata Rasulullah dalam satu hadis itu, kalau orang diberi lemah lembut illa zanahu. Kalau orang memiliki ada lemah lembut dititipkan kepada seorang, maka kelemah lembutan itu tidak lain kecuali akan menghiasi jiwa orang tersebut. Dan ini Nabi Yahya juga kelebihannya diberikan hanan, sifat welas asih, rasa kasih sayang. Orang kalau nggak punya rasa kasih sayang itu keras, ya, kemudian kaku, dan itu pasti tidak menyenangkan. Orang yang kaku keras itu tidak menyenangkan. Meskipun ya kalau misalnya ada orang yang diciptakan seperti itu, ya sudah, tinggal mengarahkannya ke dalam arah yang semampu di mana dia bisa mengarahkan rasa kaku dan kekerasnya itu. Tapi orang yang memiliki kasih sayang, orang yang memiliki rasa welas asih, itu pasti rasa welas asih itu, pasti rasa kasihnya itu akan membuat semakin indah jiwa dan hidup orang yang diberikan sifat hanan itu atau sifat rahmah itu. Ini ya. Ini. Wahananan ya, al-hananu huwa ma jubila alaihi minar rahmah. Ini para mufassir menjelaskan seperti itu ya. Hanan itu disamakan dengan rahmah, wal atfi wasyafaqah. Kelembutan hati dan hati itu bukan ringkih, mudah merasakan ya, empati terhadap orang lain. Ini syafaqah. Ini. Kemudian yang berikutnya ya, milladunna, dari diri kami.
dari kami langsung. Jadi tadi ya, al-hukum ya, pemahaman yang Allah berikan kepada Nabi Yahya. Demikian juga hanan, rasa kasih sayang yang diterima oleh Nabi Yahya, itu semua diberikan min ladunna, dari sisi Allah Subhanahu wa taala langsung. Ini mirip-mirip dengan hikmah yang diberikan kepada Nabi Khidir, min ladunni ilmu yang diberikan langsung dari Allah Subhanahu wa taala, bukan muktasab. Ya. Bukan sesuatu yang bisa diupayakan, tetapi sesuatu yang dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Yahya. Wa zakatan, dan juga kebersihan jiwa dari dosa. Ini ya, wa zakatan, dan juga kebersihan jiwa dari dosa. Kata zakah itu artinya bisa bermakna bersih ya. Sebagaimana zakat yang kita kenal itu membersihkan harta, tapi kata zakah juga bisa berarti tumbuh, sebagaimana zakat yang kita kenal itu juga menumbuhkan harta-harta kita ya. Kata zakah itu artinya adalah kebersihan hati, ai toharotan minadz-dzunubi wal ma'asi. Ini para ulama mengatakan wa min annal makna wa a'tainahu zakatan atau wa atainahu zakatan ai toharotan minadz-dzunubi wal ma'asi, yakni bersih dari dosa-dosa dan maksiat. Bi taufiqina iyyahu lil amali bima yuridillah ta'ala, dengan memberikan bimbingan kepadanya untuk melakukan amal-amal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ya. Wa qala ba'dun minal ulama, ada juga sebagian ulama yang mengatakan bahwasanya al-muradu biz zakati fil ayati al-amalu sholeh. Yang dimaksud dengan zakah dalam ayat ini itu adalah amal soleh. Jadi Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi Yahya ilham untuk senantiasa berbuat amal kebajikan tanpa pernah mau berhenti. Ini diantara kelebihan yang Allah berikan kepada Nabi Yahya. Kemudian wabarron biwalidayhi. Jadi kalau sifat-sifat yang tadi wakana taqiyya, dan dia pun dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang bertakwa. Jadi takwa itu adalah satu kondisi, satu level kebajikan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala yang sangat tinggi sekali. Karena itu takwa itu menjadi pesannya seluruh para nabi. Itu ada dalam ayat wa wassaynal ladzina ataina alkitaba min qablika wa iyyakum wa wassaynal ladzina atainahumul kitaba min qablikum wa iyyakum anittaqu. Itu dalam surat apa ya? Itu ada wa wassaynal ladzina atainahu alkitaba wa wassaynal ladzina atainahumul kitaba min qablikum wa iyyakum anittaqu. Anittaqullah ya. Dan telah kami wasiatkan kepada orang-orang yang diberikan kitab kepada mereka sebelum kamu dan juga kepada kamu wasiat ini, yaitu anittaqullah, untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ada di surat surat An-Nisa ayat 131 ya. Itu di tengahnya ada kalimat walaqad wassaynal ladzina utul kitaba min qablikum ya. Dan sungguh-sungguh kami telah berikan wasiat kepada orang-orang yang diberikan kitab kepada mereka min qablikum, sebelum kalian semuanya, wa iyyakum, dan juga berwasiat kepada kalian semuanya, anittaqullah, agar kalian semua bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pesan takwa itu bukan hanya pesannya para khotib di setiap Jumat dari umatnya Nabi Muhammad SAW, tapi pesan takwa itu juga menjadi wasiat Allah kepada seluruh para nabi
yang datang sebelum Nabi Muhammad SAW. Ini pentingnya takwa, dan di sini Nabi Yahya disifati dengan wakana taqiyya, sebagai orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini. Kemudian setelah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sifat ketakwaan, yang itu adalah sifat yang paling unggul seseorang terhadap Rabb-nya, maka kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan penjelasan tentang salah satu sifat yang paling penting juga dimiliki oleh Yahya, yang terkait dengan urusan manusia, yaitu wa barram biwalidayhi. Dan Nabi Yahya, dia adalah seorang yang seorang yang berbakti, seseorang yang berbudi pekerti baik biwalidayhi, kepada kedua orang tuanya. Jadi di sini ayat wa barron biwalidayhi itu menunjukkan pelajaran pentingnya berbuat baik kepada kedua orang tua. Mengapa? Ini adalah salah satu sifat penting yang Allah sebutkan setelah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sifat Nabi Yahya adalah seorang yang bertakwa. Bertakwa meskipun maknanya itu luas, tapi kata takwa itu ya kalau dipersempit itu arahnya vertikal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia melaksanakan semua perintah Allah dan menjauhi larangannya. Vertikal. Artinya itu mendasarkan perbuatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian kebaikan yang paling paripurna setelah ketakwaan, yang sifatnya horizontal mengarah kepada sesama manusia, itu adalah berbuat bakti, berbuat baik kepada orang tua. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala mensifati Nabi Yahya wa barron biwalidayhi, dan Nabi Yahya itu adalah seorang yang sangat berbakti biwalidayhi, kepada kedua orang tuanya. Ini ya. Jadi berbuat bakti kepada orang tua itu adalah kebaikan paling tinggi ya, setelah kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang kalau mau berjihad pun, kalau dia masih punya orang tua, masih tinggal sama orang tuanya, dia wajib hukumnya meminta izin kepada orang tuanya. Kalau orang tuanya mengatakan kamu jangan pergi, maka dia tidak boleh pergi. Ya. Itu ya. Jadi, dan ini ada riwayatnya, ada seorang sahabat yang pernah mau berjihad sama Rasulullah, disuruh izin dulu sama ibunya. Ternyata ibunya tidak mau, tidak mengizinkan karena memerlukan keberadaannya untuk menjaganya. Maka dia diberikan dispensasi oleh Rasulullah untuk tidak berangkat jihad. Jadi sedemikian kuatnya ya, keharusan kita berbakti kepada orang tua itu sedemikian besar. Makanya ridhallahi fi ridhal walidaini wa suhtullahi fi suhtil walidaini. Ridhonya Allah itu kita bisa dapat raih dengan mudah kalau kita juga mendapatkan ridho dari kedua orang tua kita. Dan kebencian Allah, kemurkaan Allah itu juga akan kita dapat kalau kita dimurkai oleh kedua orang tua kita. Jadi berbahagialah kita semua yang masih punya orang tua ya. Maka kesempatan untuk mendapatkan rahmat, kasih sayang, keridhaan Allah itu jauh lebih mudah dengan cara membuat orang tua kita ridho dengan kita, membuat orang tua kita senang dengan kita, membuat orang tua kita merasa bahagia dengan diri kita. Tapi pada sisi yang lain juga mudah kita mendapatkan kemurkaan orang tua kita masih hidup kalau kita justru membuat orang tua kita itu menjadi murka kepada kita. Ridhallahi fi ridhal walidaini wa suhtullahi fi suhtil walidaini. Ya, ini kembali kepada ayat yang ke-14, wa barram biwalidayhi. Dan Nabi Yahya itu adalah orang yang sangat berbakti kepada kedua orang tuanya. Walam yakun jabbaron. Walam yakun jabbaron ya, dan bahasa Indonesia dulu, dan dia tidaklah termasuk atau tergolong orang yang sombong. Ya, jadi Nabi Yahya ini Allah Subhanahu wa taala berikan juga sifat, yaitu sifat orang yang tidak sombong. Nah, apa maksud kata sombong di situ? Di sini dijelaskan ay lam yakun mustakbiran an taati rabbih wa taati walidayhi walakinnahu kana muti'an lillahi mutawadhi'an liwalidayhi. Jadi makna
Jabbar di situ adalah maksudnya Nabi Yahya itu adalah tidak termasuk orang yang membangkang dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, lam yakun mustakbiran an taati rabbih, dan wa taati walidayhi, dan juga bukan seorang yang membangkang ya, atau tidak taat kepada kedua orang tuanya. Walakinnahu kana muti'an lillah, tapi dia adalah orang yang muti', taat kepada Allah, mematuhi semua perintah Allah, dan mutawadhi'an liwalidayhi, dan juga dia menundukkan diri, tawadhu, merasa rendah, merendahkan dirinya di hadapan kedua orang tuanya. Ini. Namun ada juga tafsir yang lain yang disebutkan oleh mufassir yang lain, menyebutkan wa al-jabbaru ay katsirul jabri ay al-qahri linnas wa dzulmi lahum. Yang dimaksud dengan kata jabbar, bahwa Nabi Yahya itu adalah bukan seorang jabbar, seorang yang sombong, seorang yang angkuh. Itu maksudnya adalah al-jabbaru ay katsirul jabri, orang yang banyak jabernya. Apa jaber itu? Ay al-qahri linnas, berlaku keras, kaku terhadap manusia, atau memaksa, menindas kepada manusia. Wa dzulmi lahum, dan berbuat kezaliman kepada mereka. Wa kullu mutakabbirin 'alan nasi yadhlimuhum, dan semua orang yang berbuat angkuh, berbuat kasar, berbuat semena-mena terhadap orang lain, maka yadhlimuhum, dia adalah berlaku zalim kepada mereka. Fa huwa jabbarun, maka orang yang seperti ini itu digolongkan termasuk golongannya orang-orang yang jabbar tadi. Nah, orang yang jabbar ini Nabi Yahya dinafikan dari sifat itu. Bukan seorang yang jabbar. Ini. Jadi kalau kita mau menggabungkan makna dari penafsiran para ulama tafsir tadi, kalau disebutkan walam yakun jabbaron, dan Nabi Yahya bukan termasuk orang yang jabbar, itu artinya orang yang pertama orang yang bukan tidak patuh kepada Allah. Yang pertama. Yang kedua, bukan orang yang tidak taat kepada kedua orang tuanya. Yang ketiga, bukan orang yang semena-mena atau kasar menzalimi orang lain. Jadi ada 3 makna yang bisa dikandung dalam kata jabbar tadi, bahwa Nabi Yahya itu memiliki sifat yang tidak seperti tadi. Itu. Walam yakun jabbaron asya, pun pula bukan orang yang durhaka. Ini sifat-sifat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi Yahya, istimewakan terhadap Nabi Yahya. Ini. Kemudian ayat yang berikutnya, wassalamun alaihi, dan salam sejahtera, keselamatan, kedamaian, alaihi, ditetapkan kepadanya, maksudnya kepada Nabi Yahya. Wassalamun alaihi ay amanun lahu. Ada sebagian mufassir yang menafsirkannya ay amanun lahu, keamanan, kedamaian, ya, itu diberikan, ditetapkan kepada Nabi Yahya. Namun ya, ada juga para mufassir yang lain seperti Ibnu Athiyah, beliau mengatakan wal adharu indi annahat tahiyatu al muta'arafah. Kata wassalamun alaihi itu adalah ungkapan salam sebagaimana dikenal kita mengartikan kata salam. Ya. Ini pendapatnya mufassir besar ya, Ibnu Athiyah, yang punya kitab tafsir kitab tafsirnya itu saya lupa namanya. Jadi beliau mengatakan bahwasanya wal adharu indi annahat tahiyatul muta'arafah, bahwa kata salam di sini itu adalah salam dalam arti ucapan penghormatan yang biasa seperti kita sampaikan ketika kita mengucapkan salam. Assalamu alayka, assalamu alaikum, assalamu alayna. Semoga salam sejahtera, keselamatan diberikan kepada kita. Ini. Fahiya asrafu minal aman. Maka kata Ibnu Athiyah, kalau salam itu yang dimaksud, maka maknanya lebih dalam, maknanya lebih mulia daripada sekedar aman. Ini. Ya. Dan aman, rasa aman itu derajatnya masih di bawah daripada kata salam itu sendiri. Ini.
Wa innamasyarafu fi an sallamallahu alaihi wa hayyahu bil mawabinil lati al insanu fiha bi ghayati dha'bi wal hajah. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan keselamatan, ya, memberikan kedamaian, keamanan, kesejahteraan kepada Nabi Yahya. Kapan? Yauma wulida, pada hari di mana beliau dilahirkan, wa yauma yamutu, dan pada hari di mana beliau wafat, wa yauma yub'atsu hayya, dan pada hari nanti beliau dibangkitkan kembali. Nah, ini para ulama memberikan penjelasan mengapa di situ Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwasanya Nabi Yahya itu diberikan keselamatan, diberikan salam, diberikan keamanan pada 3 keadaan. Yang pertama pada saat dilahirkan, yang kedua pada saat kematian, yang ketiga adalah pada saat dibangkitkan kembali. Karena menurut para ulama 3 keadaan yang paling berat yang dialami seorang manusia adalah 3 keadaan itu. Yaitu keadaan saat dilahirkan, di mana orang itu pertama kali muncul di muka bumi dalam keadaan yang paling lemah sekali, baru keluar dari perut, ya, ibunya. Itu keadaan yang paling kritis pertama bagi seorang manusia, yaitu yauma wulida, pada hari pertama dia dilahirkan. Yang kedua adalah wa yauma yamutu, pada hari kematian. Itu saat-saat yang paling kritis yang kedua yang akan dihadapi setiap manusia. Jadi kalau sudah melewati masa kelahiran bisa hidup, ya, bertahun-tahun, ada 40 tahun, 60 tahun, 70 tahun, maka masa kritis yang kedua yang akan dihadapi oleh seorang manusia adalah saat di mana dia menghadapi kematian. Wa yauma yamutu, pada hari di mana dia mati. Kita sudah pernah bahas dalam kajian Bulughul Maram itu bagaimana sakaratul maut itu luar biasa kuat sekali, luar biasa dahsyat sekali. Bahkan seorang Nabi Muhammad SAW itu menghadapinya dengan berat. Sebagaimana diriwayatkan oleh Aisyah dalam Sahih Bukhari. Tapi kemudian Ibnu Hajar Al-Asqalani memberikan komentar beliau, pandangan beliau bahwasanya para nabi itu diberikan sakaratul maut yang juga dahsyat itu dalam rangka untuk menyempurnakan derajat ketinggian mereka. Karena asyadul balai al-anbiya'u tumal amsal fal amsal, sebesar-besar orang yang mendapatkan musibah, sebesar-besar orang yang mendapatkan cobaan, itu adalah para nabi, kemudian orang-orang yang mengikuti para nabi itu dalam hal derajat maupun kebaikannya. Semakin baik seseorang, semakin tinggi cobaannya. Gitu. Jadi jangan pernah kita kalau kemudian banyak mendapatkan kemudahan hidup, belum tentu itu adalah itu bukan jaminan sebagai bentuk Allah sudah mencintai dirinya atau meridhoi dirinya. Ya, ini nanti jatuhnya seperti orang yang dalam surat Al-Fajr itu, fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman. Orang-orang itu banyak yang ini orang-orang yang dalam konteks yang tidak baik. Kalau diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan karunia, dia bilangnya Rabbi akroman, Tuhan telah memuliakanku. Padahal belum tentu, ya, belum tentu. Kita juga sudah berkali-kali singgung juga ya betapa musibah, bala, ujian kalau direspon dengan baik itu akan justru jauh meningkatkan derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu ada hadis yang sangat menarik yang sering saya sampaikan itu. Ya waddu ahlul afiyati yaumal qiyamati hina yu'ta ahlul bala'i al jazaa atau at-thawaba law anna juludahum quridat bil maqarid. Law anna juludahum quridat fid dunya bil maqarid. Orang-orang yang biasa sehat, orang-orang yang biasa nyaman hidupnya di dunia, ketika nanti di hari kiamat mereka melihat orang-orang yang sering dapat musibah mendapatkan ganjaran mereka, ketinggian derajat mereka karena musibah-musibah yang mereka pernah alami di dunia, yang mereka kemudian sabar dan ridho dengan musibah itu. Mereka itu berangan-angan, dulunya kenapa kami juga tidak mendapatkan ujian yang sama. Kalau perlu kulit saya itu tersayat-sayat dengan gergaji, agar saya bisa mendapatkan fadilah derajat seperti yang didapatkan oleh orang-orang yang mendapatkan bala itu. Ini
cara pandang kita terhadap musibah dan kenyamanan hidup seperti itu ya. Bukan berarti orang yang rezekinya banyak itu adalah Allah ridho dengannya, tapi bisa jadi itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau gagal ya dia maksudnya istidrat tadinya. Ya, justru menjauhkan dia dari Allah Subhanahu wa taala. Ini wassalamun alaihi, dan keselamatan, kedamaian, kesejahteraan ditetapkan bagi Nabi Yahya kapan? Yauma wulida, pada hari dia dilahirkan, wa yauma yamutu, dan pada hari dia diwafatkan, wa yauma yub'atsu hayya, dan pada hari di mana dia dibangkitkan lagi, dihidupkan kembali. Jadi 3 keadaan inilah merupakan 3 kondisi, 3 waktu yang paling kritis dihadapi manusia. Nah, kalau kita baca ayat ini, apa tadabbur apa yang bisa kita dapat? Kita kalau mengerti itu, kita cara tadabburnya adalah kan Nabi Yahya itu mendapat keistimewaan, mendapatkan keselamatan pada 3 kondisi yang sulit tadi, hari kelahiran, hari kematian, sama hari dibangkitkan kembali. Ya, kita begitu baca ayat ini, oh ternyata 3 keadaan itulah keadaan yang paling sulit dihadapi manusia. Oke, hari kelahiran sudah lewat. Nah, kita tinggal sekarang berdoa meminta keselamatan kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari saat kita dimatikan dan pada sehari nanti kita dibangkitkan kembali. Ini begitu. Jadi kita meskipun membaca ini, yang kita baca itu adalah keutamaan yang Allah berikan kepada Nabi Yahya, maaf ya. Tapi kita membaca ini, pelajaran apa kita dapat? Itu tadi keutamaan yang diberikan kepada Nabi Yahya dengan keselamatan pada 3 kondisi itu. Kita mintakan itu kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, berilah keselamatan kepadaku. Ya, pada hari di mana nanti aku dimatikan, aku datang kematian kepadaku, dan pada hari di mana aku nanti dibangkitkan kembali. Itu cara kita antara lain bertadabbur dengan Al-Qur'an. Sama tadi Baron biwalidain, Nabi Yahya disifati sebagai orang yang berbakti pada orang tuanya. Lantas apa faidah buat kita? Itu tadi, kalau Nabi Yahya itu disifati dengan sifat itu, dan grade-nya Nabi Yahya sebagai seorang nabi adalah seorang panutan, ya kita mencontoh sifat-sifat baik tadi itu, berbuat bakti kepada orang tua, tidak menjadi orang yang keras, kasar, menyakiti, ya, semena-mena terhadap orang lain, berbuat zalim kepada orang lain, dan seterusnya itu, ya. Wallahu a'lam bishawab. Silakan kalau ada ingin menambahkan, menyampaikan pandangannya atau bertanya, silakan. Ya. Monggo. Ya, yang pertama, tahu dari mana kita umatnya Nabi Yahya tidak baik saat itu. Bani Israel itu, mereka ada masa-masa di mana mereka dengan para nabinya itu, di mana mereka taat dengan nabinya. Kayak misalnya Bani Israelnya Nabi Musa, itu ada saat-saat mereka patuh pada Nabi Musa. Tapi kemudian ada saat-saat mereka kemudian membangkang atau kembali kepada kesesatan mereka. Sama juga dengan
nabi-nabi yang lain. Sama Nabi Isa pun, Nabi Isa kan juga nabi dari Bani Israel juga. Ada saat-saat juga di mana beliau memiliki murid-murid yang itu tadi Al-Hawariyun, yang dipuji dalam Al-Qur'an itu. Jadi tidak semua Bani Israel itu adalah jahat atau sesat. Tapi ada masa-masa di mana Bani Israel itu adalah ada orang-orang yang taat beribadah. Orang-orang yang kayak Imron misalnya. Imron bapaknya siapa? Maryam, ya. Itu adalah seorang yang soleh, dia bukan seorang nabi, dia dari Bani Israel juga. Jadi tadi ya kalau disebutkan Nabi Yahya tidak berhasil mengajak Bani Israel kepada kebaikan, itu tidak pernyataan yang perlu dibuktikan. Apa buktinya? Kita bisa mengatakan itu ya. Karena Bani Israel sendiri dalam proses ya, sejarahnya mulai dari Nabi Yakub ya kan, Israel itu kan nama lain dari Nabi Yakub ya. Kemudian punya anak Nabi Yusuf dan seterusnya sampai Nabi Musa, kemudian menjadi nabi mereka. Ada saat-saat di mana mereka patuh, ada saat di mana mereka kemudian membangkang kembali. Kemudian datang nabi berikutnya dan seterusnya. Itu yang pertama. Yang kedua, mengenai orang diberikan nama dengan Yahya kok nggak sesuai dengan sifat-sifatnya, itu sama dengan kita lah Pak. Saya dikasih nama Muhammad Syahrul, tapi ya gini-gini aja gitu. Ya itu kan harapan orang tua, doa. Mudah-mudahan kalau nggak dapat 100% ya dapat 2%, 3%-nya dari kata Nabi Muhammad itu. Kan kita berusaha kan. Ya, gitu. Jadi tidak ada salahnya kita memberikan nama yang baik untuk anak-anak kita dengan maksud at-tayammun, ya, berharap keberkahan nama itu, mengharapkan doa baik daripada yang dikandung dari nama itu. Ya, kan diberi nama Muhammad, diberi nama Ahmad. Ya, yaitu upaya orang-orang tua kita. Nggak ada salahnya. Yang tetap tentu orang yang diberi nama itu nanti bertanggung jawab sendiri atas perilakunya diri sendiri. Itu untuk alam bisawab. Yang lain? Dan ya, silakan ya. Iya memang beliau ini berdua ini sezaman ya, ada irisan zaman yang sama. Bahkan kan Nabi Zakaria berdoa minta anak itu kan setelah mengetahui Nabi Maryam hamil. Ya kan? Di mihrab itu ketika beliau mendapati Nabi Zakaria mendapati Maryam mendapatkan kiriman makanan dari Allah Subhanahu wa taala. Dari situ kemudian da'a Zakaria Rabbahu. Nabi Zakaria berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan anak, yang kemudian lahirlah Yahya itu. Jadi ada irisan zaman antara Nabi Yahya dengan Nabi Isa, dan ada banyak kemiripan. Misalnya Nabi Isa kan mulai kecil sudah bisa bicara. Ya kan? Irhas atau mukjizat, kalau boleh kita sebut mukjizat. Nabi Isa bisa berbicara di masa masih bayi. Sementara Nabi Yahya itu sudah diberikan ya hikmah tadi, diberikan kematangan jiwa, akal pikiran tadi di masa dia masih kecil. Jadi ada beberapa kemiripan ya, termasuk juga doanya tadi. Itu nanti ada doa di surat Maryam, surat Ali Imran mungkin ya. Ayat Maryam berapa? Ayat 33. Ayat 33. Nah, ini kan siapa? Nabi Isa. Jadi kalau Nabi Isa itu beliau yang mengatakan kepada dirinya, ya, wassalamu alayya, dan semoga keselamatan dilimpahkan kepadaku. Sama juga wa yauma wulidtu, pada hari di mana aku dilahirkan, wa yauma amutu, dan pada hari wafatku, wa yauma ub'atsu hayya, dan juga pada hari aku dibangkitkan kembali. Jadi ada banyak kemiripan antara dua orang saudara sepupu, bukan hitungannya berarti beliau berduanya. Bentar,
Maryam itu kan ponakannya Nabi Zakaria kan. Terus Nabi Zakaria punya anak, Maryam punya anak, sepupu berarti kan ya? Hah? Oh iya, berarti Nabi Yahya itu omnya Nabi Isa. Ya benar, barakallahu fiik. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ya, ada yang lain? Ya. Yang sepuh dulu ya. Kalau menurut yang saya tahu, kedudukan seorang mertua itu berbeda dengan orang tua. Tapi ya, karena dia adalah orang tua istri kita atau suami kita, maka dia bisa diikutkan ke dalam itu. Tapi aslinya berbeda. Dia bukan orang tua kita, bukan orang yang punya darah kepada kita, bukan orang pula yang melahirkan kita. Ya. Jadi kedudukannya berbeda dengan mertua, dengan orang tua asli. Tetapi berhubung dia kedudukannya adalah orang tua pasangan kita, istri kita atau suami kita, maka disejajarkan dengan orang tua. Meskipun aslinya adalah orang tua kandung itu berbeda derajatnya dengan mertua. Artinya maksudnya begini, jadi kalau kita memberikan penghormatan, itu juga berilah penghormatan kepada ibu mertua kita atau bapak mertua kita. Tapi nilai kebaikan kita kepada mertua itu berbeda dengan nilai kebaikan kita kepada orang tua kandung kita. Terus bukan berarti dengan itu kalau gitu saya nggak perlu taat sama mertua saya, nggak begitu juga. Ya. Tapi derajatnya berbeda. Ya, derajat antara orang tua kandung dengan ibu mertua atau bapak mertua itu berbeda. Apalagi bapak angkat misalnya, itu berbeda. Ya, tentu wajib bagi seseorang untuk berbuat baik kepada siapapun, terutama kepada orang-orang yang masuk dalam lingkaran kehidupan dia yang paling dekat. Saudara kandung misalnya, sama. Kebaikan kita kepada saudara kandung itu di bawahnya kebaikan kita kepada orang tua misalnya. Kebaikan kita kepada ibu lebih tinggi derajatnya dibanding dengan kebaikan kita kepada bapak kita. Umuka 3 kali misalnya. Tapi bukan berarti lantas kita menyengaja untuk memberikan pembedaan kepada kedua orang itu. Tapi kalau diukur ya, nilai ketaatan kita lebih tinggi kepada pertama ibu kita, baru bapak kita, begitu. Jadi ada pembedaan ya. Tapi pembedaan itu bukan berarti kemudian kita secara menyengaja membedakannya. Misalnya sengaja kalau kepada ibu kita berikan penghormatan lebih, tapi kepada bapaknya sengaja tidak diberikan perhatian, misalnya itu tidak begitu. Tapi nilai kebaikannya, nilai keharusan kita berbakti itu jauh lebih tinggi kepada ibu dibanding bapak. Tapi dua-duanya sama, ada keharusan kita untuk berbuat baik kepada keduanya. Sama kepada ibu atau bapak mertua, kita juga punya kewajiban berbuat baik, menghormati mereka. Tapi derajatnya masih di bawah keharusan kebaikan kita kepada bapak asli kita, bapak kandung kita, dan juga bapak ibu kandung kita. Demikian pula dengan orang tua angkat, derajatnya di bawahnya lagi, di bawahnya orang tua kandung kita. Meskipun demikian, karena dia adalah orang yang memelihara kita, mengasuh kita dari kecil, ya jadikanlah dia seperti bapak kita sendiri. Kita hormati dia. Tapi ya, hakikatnya kebaikan kepada orang tua asuh atau orang tua angkat itu tidak sama dengan kepada orang tua kandung kita, meskipun orang tua kandung kita tidak mengasuh kita. Itu. Wallahu a'lam bishawab. Ya, sudah Pak ya? Bapak tadi yang terakhir. Itu diberikan pilihan itu kepada masing-masing kita. Kayak kita bersedekah ke masjid, berinfak ke masjid. Berapa persen dari uang kita itu terserah kita. Mau berapapun tergantung niat kita, kebutuhan masjidnya, tergantung kita sendiri yang mengukurnya. Ya,
mau berapa. Pada orang tua berapa, tidak ada batasan dalam syariat. Harus sekian persennya. Misalnya kalau orang tua harus sekian persen, kalau saudara kandung itu tidak ada ketentuannya, harus kaku atau harus terukur, seperti itu tidak ada. Ya, jadi tidak ada kewajiban khusus berapa jumlah ukuran takaran daripada berapa yang harus kita berikan kepada orang tua, atau berapa yang harus kita berikan kepada mertua. Misalnya kalau kita juga memberikan berapa untuk saudara, berapa untuk masjid, berapa untuk warga misalnya, itu semua tidak ada ketentuan yang khusus mengaturnya. Itu dikembalikan kepada keadaan, kondisi, dan pilihan masing-masing. Kalau dia melihat maslahat, misalnya, oh orang tua saya misalnya kebutuhan bulan ini sudah cukup, saya akan mengalokasikan kepada saudara yang dibutuhkan, ya nggak apa-apa juga, tidak ada salahnya. Itu semua masing-masing diberikan kebebasan, kebijaksanaan kepada orang yang menjalankannya. Wallahu a'lam bishawab. Udah Pak ya, kita coba sekian saja. Mudah-mudahan ada manfaatnya, yang benar semuanya dari Allah Subhanahu wa taala, sementara yang salah karena kebodohan saya sendiri. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah